Menurut saya yang salah dalam terjadinya konflik antara Rusia dan Ukraina adalah Ukraina. Hal tersebut saya sampaikan sebab Ukraina lebih condong ke arah barat dan berikhtiar menjadi bagian NATO. Ditambah lagi dengan adanya berita bahwa di Ukraina ditemui puluhan lab biologi yang diduga tempat diciptakannya virus COVID yang selama ini terjadi di belahan dunia. Jadi tanggapan saya tentang perperangan Rusia dan Ukraina adalah netral. Saya tidak memihak negara Ukraina maupun negara Rusia, karena menurut saya kedua negara ini memiliki kesalahan yang dimana Ukraina telah melakukan pelanggaran dalam perjanjian Soviet yang dimana saat keluar dari Soviet mereka tidak akan bergabung kepada NATO maupun menjadi anggota NATO, dan mereka telah melakukan teror terhadap etnis Rusia yang ada di negara Ukraina dan menimbulkan perperangan ini. Kemudian, negara Rusia telah melakukan kesalahan dalam melakukan penyerangan, yaitu membunuh warga sipil, yang dimana warga sipil tidak boleh dibunuh dalam peraturan perperangan. Dan alangkah baiknya mereka melakukan perdamaian atau gencatan senjata dengan melakukan kembali evaluasi kembali tentang perjanjian itu. Tanggapan saya terkait konflik ini adalah saya berharap perdamaian segera tercapai dari kedua belah pihak dan para penduduk sipil dapat kembali ke rumahnya masing-masing dan melakukan aktivitas seperti sedia kala tanpa rasa cemas dan takut. Saya juga berpesan kepada orang-orang Indonesia lainnya agar jangan termakan propaganda dan malah menimbulkan perpecahan antara sesama kita di sini. Terima kasih. Pada Februari 2022 lalu, tengah gempar peperangan antara Rusia dan Ukraina yang menggegerkan dunia. Kalau kita lihat dari penyebab dan kronologi perangnya, maka tanggapan saya terhadap perang ini adalah Rusia yang terlalu serakah terhadap wilayah Ukraina dan terlalu ikut campur tangan terhadap Ukraina yang padahal udah jelas bukan wilayah dari mereka lagi, melainkan bagian dari NATO. Saya cenderung berpihak kepada negara Rusia yang melakukan serangan kepada negara Ukraina. Karena menurut saya, jika serangan tersebut tidak dilakukan oleh Rusia, maka situasi dan kondisi akan lebih membahayakan bagi negara Rusia. Karena, menurut informasi, Ukraina akan segera bergabung bersama NATO, dan NATO akan membuat sebuah pangkalan militer di negara Ukraina, di mana melalui pangkalan militer tersebut, maka Amerika selaku salah satu anggota daripada NATO akan lebih mudah menggali informasi mengenai negara Rusia. Mengingat hubungan antara Rusia dan Amerika saat ini sedang tidak harmonis dikarenakan permasalahan utamanya adalah nuklir. Maka saya sebagai mahasiswa berharap Ukraina meminta permintaan damai kepada Rusia, karena kita ketahui bahwasannya dampak dari perang Rusia dan Ukraina ini sangat berpengaruh ke dalam perekonomian yang ada di seluruh negara. Terima kasih. Tanggapan saya mengenai peperangan antara Rusia dan Ukraina ini adalah bahwa Rusia tidak akan mungkin melanjutkan peperangan ini hingga menjadi perang dunia ketiga. Mengapa? Karena Rusia tidak ingin melakukan peperangan melawan NATO dan kabarnya Ukraina sebentar lagi akan mengikuti NATO. Sekian dari saya. Konflik antara Rusia dan Ukraina adalah kondisi di mana mengancam keselamatan bermasyarakat. Tentu kita sepakat bahwa Ukraina adalah korban perangnya. Masyarakat yang tidak tahu menahu dengan konflik ini sekarang berlarian meminta pertolongan penuh dengan kecemasan, ketakutan, bahkan kehilangan saudara-saudaranya. Inilah kondisi peperangan yang seharusnya dapat kita cegah. Tahun 2018, Putin meminta agar pemerintah Ukraina tetap netral dan tidak bergabung ke NATO. Sama halnya seperti Amerika tidak akan mau negara tetangganya bersekutu dengan Rusia. Karena hal tersebut sama saja memilih menjadi musuh, dan Rusia pastinya tidak mau Ukraina menjadi musuh. Namun pemerintah tetap bersikukuh untuk bergabung ke NATO. Jadi sebabnya sudah jelas. Karena NATO terus memperpanjang perang dingin, terus melebarkan ekspansi ke Eropa Timur, dan menjadikan Ukraina sebagai tameng melawan Rusia.